Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2024 dari segi beban pekerjaan tidaklah sama dengan penyelenggaraan pemilihan umum 2024 yang baru saja dilaksanakan. Dari segi jenis pemilihan saja, terdapat 5 jenis pemilihan, sedangkan pada pilkada hanya 2 jenis pemilihan. Bahkan di beberapa daerah, ada yang hanya 1 jenis pemilihan. Belum lagi dari jumlah peserta pemilihan, pada pilkada jauh lebih sedikit dibandingkan pada pemilihan umum. Karena bila diurai, dari peserta pemilu 2024 lalu, misalnya peserta pemilu dari partai politik saja, yang namanya partai politik, meskipun secara nasional 18 partai politik, namun realitasnya perlu diperhitungkan juga jumlah calon dari masing-masing partai politik di masing-masing daerah pemilihan. Dari segi pengawasan pun tentulah demikian. Pada umumnya tidaklah lebih rumit dengan pengawasan pemilihan umum. Dengan demikian apakah menjadi alasan bahwa honor dari Panwaskam diturunkan atau malah ditingkatkan? Perlu diketahui bahwa tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Panwaskam pada kegiatan pemilihan umum 2024 adalah tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan pada kegiatan Pilkada 2024 ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang. Sesuai pasal 25 ayat 1, Panwas Kecamatan dibentuk 1 bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilihan dimulai dan berakhir paling lambat 2 bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan selesai. Sedang tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam pilkada diatur pada pasal 33, yaitu A. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kecamatan yang meliputi 1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. 2. Pelaksanaan kampanye. 3. Perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya. 4. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilihan. 5. Penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK. 6. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS. Dan 7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan pemilihan susulan. B. Mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten Kota. C. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf A. D. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti. E. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang. F. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan. G. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilihan. Dan V. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tentu saja, dengan tugas yang dibebankan kepadanya itu, Panwas Kecamatan diberikan hak, antara lain mendapatkan honorarium yang besarannya, dalam hal ini, diatur oleh Menteri Keuangan, sebagai berikut. Besaran honor Panwaslu Kecamatan ini, terdapat pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-13-MK-02-02/2022, tertanggal 25 Agustus 2022. Surat ini ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pada lampiran 2,
Surat Menteri Keuangan nomor S-17-MK.02-2022 ini disebutkan honorarium pengawasan tahapan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Besaran honor Panwaslu Kecamatan ini terdapat pada bagian B nomor 2 sebagai honorarium penyelenggara pemilihan tingkat kecamatan atau Panwaslu Kecamatan. A. Untuk ketua, dengan satuan orang per bulan, sebesar Rp2.200.000. B. Anggota, dengan satuan orang per bulan, sebesar Rp1.900.000. C. Kepala Sekretariat, dengan satuan orang per bulan, sebesar Rp1.550.000. D. Pelaksana teknis PNS, dengan satuan orang per bulan, sebesar Rp900.000. E. Pelaksana teknis non-PNS dengan satuan orang per bulan sebesar Rp1.500.000. Demikian, sampai jumpa.